بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pada subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa bertemu kembali berwajah di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia. Mudah-mudahan majelis ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan pertemuan hari ini saya masih ingin melanjutkan beberapa kaidah-kaidah dasar di dalam penafsiran. Saya sudah lupa saya pernah menjelaskan apa, tetapi ada hal yang pernah saya singgung, yaitu apa yang dikenal dengan ziyadatul mabna atau penambahan kata dari sebuah kata dasar. Di dalam bahasa Arab, mungkin kalau dalam bahasa Indonesia namanya imbuhan. Saya duduk di atas kursi, saya mendudukkan anak saya di atas kursi. Jadi ada imbuhan-imbuhan. Di dalam bahasa juga sama, itu juga berlaku. Cuma bedanya kalau di dalam bahasa Indonesia paling sekedar misalnya kata itu tidak butuh objek, misalnya saya duduk di atas kursi, nah berarti nggak butuh objek, butuh keterangan tempat. Tapi kalau sudah saya mendudukkan anak saya di atas kursi, nah itu berarti dia butuh objek, itu saja. Tetapi kalau di dalam bahasa Arab tidak sekedar butuh objek atau tidak butuh objek, tetapi ada satu kaidah, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'na. Tambahnya kata dari sebuah kata dasar itu akan memberikan efek makna. Pada beberapa pertemuan kemarin saya telah menjelaskan contoh, salah satu contoh, yaitu al-hayatu dan al-hayawan. Saya juga memberikan contoh tentang wasbir dan wastabir. Sama-sama perintah sabar, cuma yang satu terbentuk dari kata sobara wasbir, sabarlah. Sementara wastabir itu juga kata kerja, perintahnya bersabar, tapi terbentuk dari istobaro, mendapat tambahan. Dengan kaidah tadi, maka perintah dari wasbir itu pasti berbeda dengan perintah dengan wastabir. Karena wastabir jauh lebih berat, kira-kira begitu. Ya, atau bahasa Indonesia pakai apa? Mungkin gampangnya lebih bersabarlah. Ada juga contoh misalnya husnan dan ihsanan. Husnan dan ihsan ini pada mulanya dia adalah bentuk isim masdar namanya. Dalam
dalam rangkaian apa itu urutan nadhaman itu dia berada pada urutan yang ketiga. Itu kalau dalam bahasa Inggris itu juga yang ketiga. Nah, tetapi di dalam Al-Quran bentuk kata benda ini digunakan sebagai kata perintah. Misalnya di dalam ayat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Ini ada kata ihsan. Tapi saya akan memberikan contoh yang pertama dulu, di mana contoh ini bentuknya sama persis, tapi ujungnya beda. Wa wassaynal insana biwalidayhi husnan di surah Al-Ankabut. Yang satu wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanan di surah Al-Ahqaf. Kalau Bapak membuka ayat ini dan membuka terjemahnya, maka terjemahnya persis sama karena kalimatnya sama. Wa wassaynal insana biwalidayhi husnan wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanan. Bahasa Indonesia hanya akan menjelaskan kami perintahkan, kami wasiatkan manusia agar berbuat baik kepada orang tua. Selesai. Mau husnan, mau ihsan, itu tetap saja artinya berbuat baik. Tapi kalau kemudian perbedaan kata ini kemudian dianggap sama, maka Al-Quran tidak fasahatul kalam. Berangkat dari kaidah tadi, kaidah tambahan kata. Jadi di sini stressing pointnya pada kalimat husnan dan ihsanan. Yang satu Al-Ankabut ayat 8, Al-Ahqaf ayat 15 kalau salah. Nanti bisa dilihat. Pada kalimat husnan dan ihsanan. Nah, husnan dan ihsanan ini sebenarnya kata benda, tapi difungsikan sebagai kalimat perintah. Memang dalam bahasa Arab, kalimat perintah itu bisa menggunakan fi'il amar, bisa menggunakan isim masdar. Biasanya perintah yang menggunakan isim masdar, kata benda, itu jauh lebih kuat daripada perintah yang menggunakan kata perintah. Kalau bahasa Indonesia hanya mengenal duduklah kamu, berbuat baiklah. Jadi memang inilah kedalaman dari bahasa Arab yang kemudian secara sengaja dijadikan oleh Allah sebagai bahasa perantara terhadap Al-Quran. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Baik. Pada kalimat tadi, kalau menggunakan kaidah yang tadi, maka perintah berbuat baik yang ditunjukkan dengan kalimat husnan itu mestinya berbeda dengan perintah berbuat baik yang ditujukan kepada ihsan. Kalau husnan itu baik secara individual, itu secara pemahaman kata. Kalau ihsan dari ahsana itu perbuatan baik menyangkut orang lain. Yaitu berbuat baik kepada orang lain. Kalau husnan berbuat baik kepada dirinya. Berangkat dari sini, ini sesungguhnya bisa kita pahami bahwa ketika seseorang, kenapa perintah di dalam Al-Quran itu berbuat baik kepada orang tua? Karena semua manusia itu pasti pernah menjadi anak. Tapi tidak semua umat manusia pernah menjadi orang tua. Semua manusia pasti pernah menjadi anak, tapi tidak semua umat manusia pernah menjadi orang tua. Kalau dia nggak nikah, nggak pernah jadi orang tua. Dia nikah nggak punya anak, nggak jadi orang tua. Jadi itu. Tetapi melihat ayat ini kemudian dijelaskan bahwa
berbuat baik kepada orang tua itu ternyata bukan sekedar dia menjadi anak yang baik. Ketika seorang anak itu dikenal sebagai anak yang baik oleh orang ya. Misalnya bapak punya anak yang kuliah di mana? Di luar negeri atau di luar kota. Kemudian anak bapak itu dipuji oleh banyak orang karena kebaikannya. Entah karena prestasinya, entah karena rajin ibadahnya, entah apa saja yang kemudian semua orang itu memujinya. Wah, itu loh, Edi itu top orangnya. Masya Allah, orangnya udah ganteng dan rajin ibadah, berprestasi. Wah gitu. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebenarnya ketika si Edi tadi itu dipuji, sebenarnya dia memuji siapa? Pasti akan begini, senang banget bapaknya. Inilah kemudian ada istilah anak polah bapak keperada. Jadi ketika si Edi tadi itu baik, maka sebenarnya yang dapat sanjungan itu hakikatnya bukan Edi, pasti bapaknya. Pasti akan bilang begini, wih betapa senangnya bapaknya. Bapaknya akan dipuji. Artinya ketika si Edi tadi itu menjadi anak baik, sebenarnya dia telah melakukan satu perintah dari Al-Quran, telah berbuat baik, yaitu menjadi anak yang baik. Nah, ini yang saya pahami, wassaynal insana biwalidayhi husna. Nah, yang seperti begini ini Bapak Ibu dan Saudara, itu Al-Quran sudah mengabaikan apakah orang tuamu itu mukmin atau kafir, terserah. Untuk berbuat baik kepada orang tua ini, Al-Quran sudah mengabaikan, kamu harus tetap berbuat baik meskipun orang tuamu kafir. Makanya di dalam ayatnya, di dalam surah Al-Ahqaf, surat Al-Ankabut itu ayat 8, wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litushrika bima laysa bi'ilmu fala tudihuma ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Makanya ayat ini dikaitkan dengan persoalan kesyirikan, syiriknya orang tua. Kami perintahkan kepada manusia agar berbakti kepada orang tua. Wa in jahadaka litusyrika bima laysa bi'ilm, kalau seandainya keduanya itu memaksa kamu, kalau seandainya kedua orang tua memaksa kamu untuk syirik, jangan diikuti. Kenapa dikaitkan seperti begini? Karena memang kalau sudah persoalan syirik itu sudah tidak bisa diganggu-gugat. Tapi meskipun begitu, Allah tetap memberikan ruang bahwa kamu tetap harus berbuat baik, tapi meskipun dengan husna. Perbuatan terbaik itu tidak sampai optimal, sebab kalau ihsan itu segala-galanya. Makanya tidak ada ruang sedikit pun bagi seorang anak untuk berani kepada orang tua. Tidak ada ruang sedikit pun. Makanya contohnya itu cukup simpel, wala taqul lahuma uff. Jangankan kok berani sekedar bilang saja nggak boleh. Sehingga tidak ada ruang. Tetapi ketika orang tua ini syirik, masih ada ruang bahwa anak itu bisa melawan. Ketika kapan? Ketika orang tuanya itu menyuruh, memerintahkan untuk melanggar agama. Ketika orang tuanya menyuruh untuk syirik, itu Al-Quran tegas, jangan diikuti. Loh, kenapa sampai seperti begini? Kok malah Al-Quran menyuruh anak itu nggak hormat pada orang tua? Loh, salah berarti kalau ada orang bilang seperti begini, memahami seperti begini, berarti salah dalam menanggapinya. Padahal inilah cara Allah bentuk keadilan Allah, di mana seorang anak tetap saja disuruh hormat kepada orang tua, padahal orang tuanya syirik. Mestinya, ini kalau kita gunakan logika akal, bukan logikanya Allah, bukan logikanya Tuhan. Mestinya kalau bukan logika saya, lah ya Allah itu kok yang sakit baiknya lah. Sudah tahu orang tuanya syirik, masih saja anaknya disuruh hormat. Coba, itu kalau begitu kan itu.
Sudah tua, sudah tahu orang tuanya melakukan satu perbuatan yang sangat dibenci sama dia, sama Allah maksud saya. Loh, gitu itu loh. Kok ya masih nyuruh anaknya. Meskipun begitu kamu tetap hormat. Wasahibum fid dunya ma'rufah. Kamu harus tetap berbuat baik. Inilah bentuk keadilan Allah. Kenapa Allah seperti begini untuk menyatakannya? Aku tahu. Kira-kira dia kewajiban ya Allah, orang tuaku syirik. Saya nggak mau. Nggak begitu. Kamu tetap hormat pada dia. Semuanya kecuali satu. Jangan ikuti kalau perintahnya itu melanggar aku. Jangan ikut perintahnya itu kalau dia memaksa kamu untuk syirik. Nah, itu baru. Bapak Ibu dan Saudara, kenapa sampai Allah seperti begini? Yaitu bentuk keadilan Allah. Sebab apa? Sebab si anak tadi itu, anggap saja namanya siapa itu Salim tadi itu, misalnya. Ya mungkin dulu namanya Robert, dia masa Islam namanya Salim misalnya. Dia misalnya namanya Salim tadi itu, karena dia sudah merasa sudah masuk Islam, sehingga dia tidak perlu lagi menghormati orang tuanya. Padahal Bapak Ibu dan Saudara, di sini penjelasan rasionalnya. Si Robert tadi itu yang kemudian masuk Islam diganti dengan Salim, yang kemudian dia bisa mengucapkan syahadat. Syarat utama si Salim tadi itu, si Robert tadi itu mengucapkan syahadat, itu syarat utamanya apa? Syarat utamanya adalah harus lahir dulu ke dunia. Bagaimana mungkin si Robert tadi itu bisa mengucapkan la ilaha illallah kalau dia tidak pernah lahir ke dunia? Maksudnya diciptakan oleh Allah di dunia. Namanya ni'matul ijad. Si Robert tadi itu diciptakan oleh Allah dulu di dunia supaya dia bisa saatnya nanti mengucapkan la ilaha illallah. Jadi hadirnya kita di dunia ini sekedar sesungguhnya hanya untuk menegaskan kembali ucapan la ilaha illallah tadi itu. Kok ternyata Robert tadi itu lahir ternyata tidak mengucapkan la ilaha illallah, dinamai Robert. Suatu saat kemudian dia masuk Islam. Bapak Ibu dan Saudara, si Salim tadi yang kemudian mengucapkan la ilaha illallah, itu dia lahir. Pertanyaannya, dari mana Salim ini lahirnya? Tentu saja dari orang tua. Tentu saja dari orang tua. Makanya atas nama keadilan, si anak tetap saja disuruh hormat kepada orang tuanya. Meskipun tidak maksimal, tidak secara keseluruhan. Kenapa? Pada batas-batas di mana orang tua itu memaksa dia untuk syirik, fala tuti'huma, jangan sekalian diikuti perintahnya. Nah, itu. Bedakan dengan Al-Ahqaf. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Sebelum saya jelaskan ini, ihsan adalah sikap yang terbaik, keberagamaan, nilai keberagaman tertinggi dari seseorang namanya ihsan. Ihsan itu sudah puncak keberagaman manusia tertinggi. Kenapa? Karena ketika orang itu sudah mendapatkan pendidikan seorang muhsinin, maka dia siap untuk berbuat baik total kepada siapapun tanpa peduli. Kenapa? Yang dilihat bukan dia, tapi yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Disinilah redaksinya. Kenapa Al-Quran menggunakan ahsin kama ahsanallah ilaik. Berbuat baiklah kamu tanpa objek. Ini berarti kan total itu. Totalitas berbuat baik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu tanpa objek. Artinya apa? Kalau ada orang berbuat baik kepada orang lain, kalau kita berbuat baik kepada orang lain atas dasar bahwa orang lain berbuat pada kita, itu bukan sesuatu yang layak dipuji. Maksudnya bukan sesuatu yang layak ditonjolkan. Kamu kok baik sih sama Pak Nugraha? Loh, Pak Nugraha itu baik banget sama aku. Lah kalau begini ini nggak usah pakai dibahas. Karena sikap standar umat Islam itu membalas kebaikan orang lain. Itu sikap standarnya. Tapi yang diinginkan oleh agama tidak begitu, Pak.
Tidak peduli orang itu mau baik atau enggak, yang dia lihat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Lawang Allah itu berbuat baik terus kepada saya, padahal kadang saya tidak berbuat kepadanya. Ya, ini karakter ihsan maksud saya. Maka karakter ini dibawa kepada orang tua. Sehingga Allah pingin bahwa anak itu bukan hanya baik kepada orang tua dalam arti husnan, tapi lebih dari itu. Lebih dari itu, dia harus totalitas untuk menghormati orang tuanya. Makanya larangan pada orang tua itu bukan sampai menghardik, mau nyakiti, nggak begitu. Larangannya cukup wala taqul lahuma uff, sekedar bilang saja jangan. Masya Allah. Sebenarnya dalam Al-Quran memberikan satu peringatan. Nah, tetapi ketika Al-Quran ingin memberikan karakter ihsan kepada seorang anak terhadap orang tuanya, ya seperti kita ya kepada orang tua kita, itu narasi yang dipilih itu tidak dikaitkan dengan persoalan syirik. Narasi yang dipilih adalah wawassal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Al-ayat. Yang dipilih kalimat narasi, kalimat setelahnya adalah, kamu tahu enggak kenapa kamu harus total kepada orang tuamu? Kenapa kamu harus berbuat baik total kepada orang tuamu? Kamu tahu enggak, ibumu, orang tuamu terutama ibumu, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Kamu tahu enggak, ibumu itu mengandung kamu susah payah, melahirkanmu susah payah. Inilah satu aktivitas yang tidak akan pernah bisa diganti, dan aktivitas yang tidak akan pernah bisa dibalas oleh orang anak. Karena nggak mungkin ada anak yang hamil terhadap orang tuanya, nggak mungkin. Yang ada adalah orang tua hamil terhadap anaknya, jadi mengandung anaknya. Nggak mungkin anak mengandung orang tuanya. Makanya rasa itu pasti dirasakan orang tua saja, tidak mungkin dirasakan oleh seorang anak, kecuali tentu anaknya itu menikah. Makanya narasi yang dipilih hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Cobalah renungkan, ibumu itu begitu sangat susah payah ketika mengandung kamu, ketika melahirkan, apalagi ketika mengurus dan menyapihnya. Supaya apa? Supaya karakter ihsan itu begitu kuat, sehingga dia tidak pernah hitung-hitungan sama sekali sama orang tua. Inilah sebenarnya seperti pendidikan berbasis karakter, yang harusnya orang tua itu mendidik bagaimana anak itu bukan sekedar memiliki karakter husnan, tapi dia juga harus memiliki karakter ihsan. Makanya sejak kecil jangan memberikan wilayah sedikit pun anak itu berani kepada orang tua ketika masih kecil. Kalau sudah gede ya udah terlambat, dilawan pasti. Makanya harus ada satu koreksi terhadap peribahasa yang sudah terlanjur kita pahami, sudah terlanjur kita kenal sejak kecil. Kasih ibu sepanjang menggala, kasih ibu sepanjang zaman, kasih anak sepanjang jalan. Gimana? Kasih anak yang mana? Yang terbatas dan yang tidak terbatas. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang penggala. Penggala ada batasnya ini ya. Kalau jalan kan nggak ada batas. Nah, peribahasa ini sudah lama kita kenal. Kasih ibu sepanjang zaman. Kalau kita menggunakan zaman, ya mungkin lawannya jalan. Kalau kita menggunakan jalan, mungkin lawannya penggala. Kira-kira gampangannya kalau kasih ibu pasti tidak akan pernah selesai, terus mengasihinya. Bapak, Ibu, dan saudara, kelihatannya ini benar, tapi tidak benar dalam Islam. Karena sesungguhnya kasih anaklah yang tidak akan pernah selesai kepada orang tua. Tapi orang tua selesai tugasnya ketika si anak itu sudah dewasa, apalagi sudah bekerja. Makanya
menurut saya ini anak itu akan kurang ajar kalau seandainya dia sudah bekerja. Apalagi dia sudah punya keluarga, udah anak, kesana kemari kerja, orang tuanya suruh ngurusi anaknya, Masya Allah. Ini nggak benar teori seperti begini. Ini secara sengaja dia telah mengajarkan anaknya sendiri untuk berani kepada dirinya. Bahwa kemudian orang tuanya pingin, silahkan. Udah aku aja yang jaga, udah jangan mah, nggak apa-apa kamu kerja. Nah, itu beda, itu pilihan namanya. Tapi kalau aku kan kerja, mama kesini deh, jaga anakku, Masya Allah. Mestinya kalau dia kerja ya ambil pembantu, tolong jaga anakku ya. Tapi ada pembantu. Pokoknya mama nggak boleh apapun. Pokoknya ini anak ini kalau mandi ini ada pembantu. Bila perlu ada 2 pembantu saya digaji. Loh, dua-duanya kerja nggak bisa menggaji pembantu. Ini kerja macam apa? Suami istri kerja nggak bisa bayar pembantu. Orang tuanya ini kan bukan karakter ihsan yang diinginkan oleh Al-Quran. Kalau sudah seperti begini, jangan salahkan. Nanti suatu saat ketika dia gede, dia tidak akan pernah peduli sama orang tuanya. Kenapa? Dari sejak kecil dia tidak pernah diajarkan untuk berani berani berkorban terhadap orang tuanya. Wah, ini fenomena yang paling banyak, terutama di masyarakat kota, di mana yang kebanyakan keduanya itu sama-sama bekerja. Sekali lagi, tidak ada yang salah ketika bapak kemudian kalau sudah merasa sudah pensiun, melihat anaknya sibuk, udah, anakmu saya jaga aja, mama aja yang jaga, papa yang jaga. Emang mama gak keberatan? Nah, ketika anak bicara begini, bersyukurlah bapak-bapak ibu punya anak yang solihah.